Kita tentu pernah mendengar atau belajar mengenai apa yang dinamakan dengan hukum Ohm, di mana nilai hambatan listrik dari suatu bahan atau material yang bersifat ohmik dapat dinyatakan sama dengan beda tegangan dibagi dengan arus listrik. Jadi kalau kita gambarkan grafik antara beda tegangan dan arus listrik, maka grafiknya akan menghasilkan kurva berupa garis miring. Nah, jadi kalau misalkan ada material yang memiliki grafik yang bukan demikian, misalkan melengkung atau ke arah yang lainnya, maka material tersebut boleh dikatakan tidak bersifat ohmik. Nah, sebenarnya pada bagian ini saya ingin menjelaskan sedikit lebih mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan hukum Ohm. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya besaran seperti arus listrik. Nah, kalau misalkan kita gambarkan ada beda tegangan atau misalkan baterai kita hubungkan dengan sebuah hambatan listrik, kita sering menggambarkan arus listrik seperti ini. Jadi mengalir dari kutub positif baterai masuk ke hambatan listrik lalu kembali ke kutub negatif, sehingga kita mungkin akan terjebak dan mengatakan bahwa arus listrik ini adalah suatu besaran vektor. Namun sebenarnya bukan, yakni jadi arus listrik itu adalah suatu besaran skalar. Nah, jadi ini sebenarnya ingin saya jelaskan lebih jauh mengenai hukum Ohm. Baik, kalau kita lihat suatu bahan atau material, konduktor penghantar listrik, dihubungkan dengan sebuah beda potensial, misalkan baterai. Maka kita sudah belajar sebelumnya bahwa pada bagian yang terhubung dengan kutub positif ini akan bermuatan positif dan negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat suatu medan listrik di dalam bahan tersebut. Nah, sebenarnya hukum Ohm itu sendiri didefinisikan dari suatu kenyataan bahwa pada material yang bersifat ohmik, rapat arus atau J di sini sama dengan konduktivitas dikali dengan medan listrik pada bahan tersebut. Jadi inilah pernyataan dari hukum Ohm yang sebenarnya di mana rapat arus atau J sebanding dengan medan listrik dalam material tersebut. Nah, jadi yang sebenarnya merupakan suatu besaran vektor dalam pokok bahasan listrik di sini adalah rapat arus dan juga medan listrik di sini. Nah, sekarang kita akan menurunkan ini untuk mendapatkan apa yang kita pelajari di bangku sekolah. Jadi, rapat arus J itu sendiri adalah suatu besaran, yakni besar arus listrik dibagi dengan luas penampang dari penghantar yang dilewati oleh arus tersebut. Nah, jadi sekali lagi J merupakan arus dibagi dengan luas penampang. Lalu medan listrik, kita sudah belajar kemarin kalau ini ada beda potensial delta V, lalu misalkan panjang bahan ini D, lalu kita dapat mencari besar medan listrik di dalam bahan tersebut sama dengan beda potensial delta V kita bagi dengan D. Nah, jadi kita akan tulis kembali bahwa rapat arus sama dengan konduktivitas dikali dengan medan listrik sebagai pernyataan dari hukum Ohm yang sesungguhnya. Nah, lalu rapat arus tadi adalah arus listrik dibagi dengan luas sama dengan konduktivitas. Nah, konduktivitas ini adalah sebenarnya nilai kebalikan dari resistivity atau hambat jenis. Jadi kita bisa tulis 1 dibagi hambat jenis dikalikan beda potensial dibagi dengan D. Nah, kita dapat menuliskan bahwa arusnya sama dengan A per hambat jenis dikali delta V per D. Atau saya lanjutkan di sini, arusnya sama dengan D
delta V per hambat jenis dikalikan D dibagi dengan luas. Nah, nilai yang ada di bawah ini, pembagi dari beda tegangan inilah yang nanti kita sebut sebagai hambatan bahan. Jadi saya dapat menuliskan secara umum bahwa arus sama dengan beda potensial dibagi dengan hambatan dari suatu bahan. Jadi itulah yang kita dapati bagaimana pada material yang bersifat ohmik nilai hambatannya sebanding dengan beda potensial dibagi dengan arus listrik. Jadi ini yang memang lebih kita kenal ketimbang apa yang ada di sini. Nah, namun perlu dipahami sekali lagi bahwa besaran-besaran yang ada di sini, baik hambatan, beda tegangan, ataupun arus, semuanya adalah besaran skalar. Nah, tentu kita tidak mendiskusikan lebih detail bagaimana besaran-besaran yang tadinya vektor itu di sini semuanya menjadi besaran skalar. Baik, nah sekarang kita akan melihat lebih jauh tentang apa yang dinamakan sebagai hukum Kirchhoff. Jadi ada dua, yakni yang pertama hukum Kirchhoff 1. Secara sederhana ingin mengatakan kalau kita punya suatu titik pertemuan dari penghantar-penghantar yang dialiri arus listrik. Jadi ada titik A di mana di situ terdapat arus listrik yang masuk ke titik tersebut I1, I2, lalu dari titik A ini keluar misalkan ada arus I3, I4, dan I5. Jadi hukum Kirchhoff yang pertama ini menyatakan bahwa total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Jadi kalau kita nyatakan di sini arus yang masuk ada I1 plus I2 sama dengan total arus yang keluar, yakni I3 tambah I4 tambah I5. Sederhana sekali aplikasinya. Kalau misalkan kita beri nilai I1 10 ampere, lalu I2 misalkan 5 ampere, I3 misalkan di sini 6 ampere, lalu I4 misalkan 4 ampere. Nah, berapa I5? Kita bisa hitung. Kita lihat total arus yang masuk di A di sini ada 10 dan 5, berarti totalnya adalah 15 ampere. Lalu dari yang keluar kita lihat ada 6 ampere, 4 ampere. Berarti supaya jumlah arusnya sama, I5 ini harus sama dengan 15 ampere ini dikurangi 10 ampere. Jadi kita dapati 5 ampere untuk arus yang keluar dari A tadi.